Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia seluruh guru di Indonesia. Saya Hasan SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 1 Senagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.1a.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kali ini ada 3 pertanyaan pada modul ini dan mari kita mencoba menjawab. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya akan menjelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama adalah, seringkali kita mengibaratkan murid itu bagaikan kertas kosong, dan kewajiban kita sebagai guru yaitu mengisi lembar tersebut, baik itu dicoret dan sebagainya, sehingga membentuk sebuah gambar atau pola yang kita inginkan. Guru harus serba tahu segala informasi, memberi contoh serta mentransfer ilmu tanpa melibatkan mereka. Kerap kali siswa bertanya itu kita tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab, mengeksplorasi jawaban, tapi kita selalu mengarahkan bahwa jawaban kita itu paling benar gitu. Kemudian, karena semua pembelajaran berpusat pada guru, teacher center, sehingga siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Guru hanya memiliki beberapa buku, istilahnya buku itu saja yang dipakai yang relevan dan turun-temurun sebagai bahan ajar. Tidak mengakses di berbagai internet dan sebagainya mencari tahu, tidak, karena sudah ada rumus dan sebagainya, istilahnya materi-materi yang diajarkan itu sudah sesuai dengan RPP dan sebagainya, tanpa mengaitkan materi dengan implementasi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya nggak update ilmu, apa sih yang terjadi pada fenomena sekarang gitu, kaitannya dengan materi yang diajarkan apa, nah itu jarang dibahas. Kerap kali bagi kita sebagai guru, yaitu pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif saja, pengetahuan, mentransfer ilmu. Murid harus mampu mencapai KKM. Nah, itu sudah oke gitu bagi kita guru. Kemudian menghafal rumus, hukum, teori, dan materi secara berkala. Gitu. Ada hafalan gitu. Kemudian belajar itu hanya boleh dalam kelas. Suasana kelas pastinya tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Bahkan ketika saya bertanya, mereka hanya diam saja, sudah mengerti, sudah Pak, dan tidak membantah apa yang saya sampaikan gitu, karena kita tidak memberikan ruang tadi. Kemudian jarang sekali kita memahami karakter murid, dan murid harus menguasai materi yang saya berikan. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa cara pandang saya berubah. Yang pertama kali adalah, saat ini saya sadar bahwa anak bukan hanya sekedar selembar kertas putih, namun sudah terisi sebelumnya dengan coretan-coretannya yang masih buram, sehingga merupakan sifat dasar anak sejak lahir, baik dan buruk yang sudah mereka bawa sejak lahir. Misalnya, jadi tugas kita itu membenarkan buram-buram tersebut menjadi sebuah lukisan yang indah, pola-pola yang tidak hanya kita inginkan, tapi sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga kita hanya mengeksplorasi saja kemana yang lebih bagus. Seperti itu. Lebih lanjut, tugas kita sebagai pendidik menuntunnya, memperbaiki, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Peran guru lebih ke Tuk Nuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan kesempatan dan kebebasan sesuai kodratnya. Jadi mereka itu bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi bakat dan minat mereka sendiri. Kita harus menyadari bahwa kognitif bukan yang terpenting, tapi harus diselaraskan dengan budi pekerti, karena budi pekerti adalah rambu. Budi pekertilah yang membentuk manusia humanis, yang pada muaranya yaitu untuk mencapai sebuah kebahagiaan baik diri sendiri maupun ketika berada di lingkungan masyarakat. Nah, belajar tidak harus di sekolah. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungan, mengenal yang namanya lingkungan, dan mereka dapat beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan perubahan zaman akibat arusnya globalisasi. Nah, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi murid itu dapat belajar dari berbagai platform, baik itu dari sumber media cetak,
elektronik dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah canggih ya era sekarang. Kemudian pembelajaran tidak harus berpusat pada guru, pada anak-anak dan rekan sejawat. Dengan anak-anak tersebut juga bisa untuk mereka mengeksplorasi. Hal terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan Nah, solusinya yaitu menerapkan Merdeka Belajar nih. Saya akan mendorong murid saya agar berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif. Tentunya saya akan merancang pembelajaran bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Saya akan menanamkan pembiasaan baik dan budaya malu. Tentunya kami guru akan bekerja sama dengan orang tua ataupun wali murid ya. Kemudian memanfaatkan sarana dan prasarana yang mendukung sumber belajar mengajar, menerapkan konsep pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Terima kasih. Salam Anu Ramene.